Sudahkah kita benar-benar bertumbuh atau kita hanya sekedar sibuk beragama? Kadang kita butuh sebuah cek realitas untuk melihat kondisi asli kerohanian kita. Kita memasuki triwulan 2 2026 dengan tema besarnya bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Ayat inti di pelajaran pertama terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 9 berkata, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu." Mari kita mulai perjalanan triwulan ini dengan membedah realitas hubungan kita dengan Tuhan melalui 4 poin penting. Yang pertama, diagnosa Laodikia. Pelajaran hari Minggu. Langkah pertama dalam cek realitas adalah melihat kondisi kita. Jemaat Laodikia merasa kaya, tidak kekurangan apa-apa, padahal di mata Tuhan mereka melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Mereka suam-suam kuku, tidak dingin tetapi tidak juga panas atau menyala. Aplikasinya, bagi kita di jemaat yang tinggal di pusat ekonomi Jakarta, sangat mudah untuk terjebak dalam saus symptom. Luar tampak padat, sukses tetapi rohani kosong. Kita mungkin merasa aman karena bisnis lancar, gereja kita bagus. Namun cek realitas Anda. Apakah semangat doa Anda masih membara seperti Anda pertama kali mengenal Tuhan? Jangan biarkan kenyamanan materi membuat kita kehilangan rasa lapar akan kehadiran Allah. Poin yang kedua, teguran sebagai bentuk kasih, pelajaran hari Senin. Saat Tuhan menegur, itu bukan karena dia marah, tetapi karena dia mengasihi. Di Wahyu 3 ayat 19, Tuhan berkata, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar." Ada janji upah yang luar biasa bagi mereka yang bertobat dan membuka pintu baginya. Aplikasinya, dalam budaya kita yang sangat menjaga kehormatan, Mianzi, ditegur bisa merasa menyakitkan. Namun jemaat kita harus belajar melihat teguran firman Tuhan sebagai investasi sorga. Jika saat ini Anda sedang merasa dihajar oleh situasi, ditegur oleh khotbah, jangan menjauh. Itu adalah ketukan Yesus di pintu hati Anda. Bertobatlah bukan karena takut untuk dihukum, tetapi sadar mahalnya kasih seseorang yang telah mengajar Anda. Kemudian poin yang kedua, 3 kasih yang mencari di hari Selasa. Sejak di Taman Eden, saat manusia bersembunyi karena malu, Tuhanlah yang pertama kali mencari, di manakah engkau? Realitasnya adalah kita tidak mencari Tuhan. Tuhanlah yang mencari kita. Saat di Yeremia 31 ayat 3, dia berkata, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal." Aplikasinya, bagi banyak dari kita, kasih seringkali bersifat transaksional. Kita dikasihi jika kita berprestasi. Namun kita harus menghidupkan realitas kasih yang berbeda. Tuhan mengasihi Anda bukan karena performa sahabat Anda, tetapi karena Anda adalah miliknya. Berhentilah bersembunyi di balik kesibukan atau rasa bersalah. Cek realitas Anda. Apakah Anda sudah menyambut kasih kekal yang mengejar Anda setiap pagi, atau Anda masih harus membeli kasih yang Tuhan dengan amat? Poin yang keempat, tinggal dan terhubung menjadi fokus di pelajaran hari Rabu dan Kamis. Bagaimanakah cara bertumbuh? Jawabannya, tinggal, abide. Seperti cabang yang harus menempel pada pokok anggur untuk berbuah. Tanpa hubungan ini kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ini dimungkinkan melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang menghidupkan tubuh kita yang fana. Aplikasinya, hidup bersama Kristus setiap hari berarti stay connected. Di Jakarta, kita sangat bergantung pada koneksi internet untuk bisnis. Tetapi seberapa bergantung kita pada koneksi roh? Menjadi cabang berarti kita harus berhenti mencoba menjadi pokok anggur bagi diri kita sendiri. Mintalah Roh Kudus setiap pagi agar hidup kita tidak hanya sibuk secara fisik, tetapi hidup dan berbuah secara rohani. Sebagai kesimpulan, cek realitas kita pekan ini. Kita mungkin som-som kuku,
tetapi Tuhan tetap mengetuk pintu. Dia menawarkan kasih kekal dan mengundang kita untuk tinggal di dalamnya. Mari kita mulai triwulan ini dengan jujur di hadapan Tuhan. Berhentilah pura-pura baik saja dan mulailah bersandar sepenuhnya pada pokok anggur yang sejati. Apa satu hal yang paling menghalangi Anda untuk tinggal di dalam Tuhan pekan ini? Mari kita doakan bersama di kolom komentar. Jangan lupa bagikan video ini untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati.